warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Aulia, 10 DKV 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang gitar dan komponen-komponennya. Gitar adalah sebuah alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Umumnya menggunakan jari maupun plektrum. Gitar terbentuk atas sebuah bagian tubuh pokok dengan bagian leher yang padat sebagai tempat senar, yang umumnya berjumlah 6 didempetkan. Gitar secara tradisional dibentuk dari berbagai jenis kayu dengan senar yang terbuat dari nilon maupun baja. Beberapa jenis gitar modern dibuat dari material polikarbonat. Kata gitar atau guitar dalam bahasa Inggris pada mulanya diambil dari nama alat musik petik kuno di wilayah Persia pada kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai citar atau setar. Alat musik ini kemudian berkembang menjadi berbagai macam model gitar kuno yang dikenal dengan istilah umum tanbur. Pada tahun 300 sebelum Masehi, tanbur Persia dikembangkan oleh bangsa Yunani dan 6 abad kemudian oleh bangsa Romawi. Pada tahun 476 Masehi, alat musik ini dibawa oleh bangsa Romawi ke Spanyol dan bertransformasi menjadi yang pertama, guitarra morisca yang berfungsi sebagai pembawa melodi, dan yang kedua, guitarra latina untuk memainkan akor. 3 abad kemudian, bangsa Arab membawa semacam gitar gambus dengan sebutan al-ud ke Spanyol. Berdasarkan konstruksi al-ud Arab dan kedua model gitar dari Romawi tersebut, bangsa Spanyol kemudian membuat alat musiknya sendiri yang disebut vihuela. Sebagai hasilnya, vihuela menjadi populer di Spanyol, sementara alat-alat musik pendahulunya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Walaupun demikian, al-ud dibawa orang ke negara-negara Eropa Barat dan menyaingi popularitas vihuela di Spanyol. Di Eropa, al-ud disambut dengan baik dan berkembang menjadi berbagai model lute Eropa hingga kira-kira akhir abad ke-17. Sementara itu, vihuela berkembang terus menjadi berbagai macam gitar selama berabad-abad hingga akhirnya menjadi gitar klasik yang digunakan pada saat ini. Keaslian gitar tidak dapat dilihat dari keantikannya. Beberapa ahli merasa alat ini berasal dari benua Afrika, di mana banyak replika modern dalam bentuk kotak bulat seperti kulit kerang dengan gut atau benang sutra di banyak daerah benua itu. Ahli lain menemukan alat ini dalam bentuk kaca di relief-relief batu tua di zaman Asia Tengah dan Asia kuno. Bahan pemikiran lain juga timbul dengan ditemukannya vas-vas Yunani kuno yang bercorak. Greek strings mungkin adalah alat pertama yang dikategorikan sebagai gitar. Gitar modern kemungkinan berakar dari gitar Spanyol, tetapi berbagai jenis gitar seperti instrumen-instrumen yang kita bisa saksikan di lukisan-lukisan pada zaman medieval dan Renaissance yang banyak terdapat di seluruh Eropa. Secara umum, gitar terbagi atas 2 jenis, yaitu gitar akustik dan elektrik. Gitar akustik memiliki bagian badan yang berlubang atau hollow body dan dapat menghasilkan suara yang relatif cukup keras tanpa penguatan elektrik. Bunyi dari gitar akustik dihasilkan dari getaran senar yang mengalir antara tulang leher atau nut dengan jembatan atau bridge, yang kemudian diperkuat oleh bagian-bagian badan gitar yang bertindak sebagai lubang resonansi. Lubang resonansi sendiri pada umumnya berupa lubang berbentuk lingkaran terletak di tengah badan gitar. Tapi, sesuai perkembangan zaman dan tuntutan estetika, lubang resonansi tidak hanya terbentuk lingkaran, tetapi juga bisa berupa kaligrafi seperti yang diperkenalkan oleh Sissy Guitar dengan kaligrafi series yang mengambil karakter kanji. Terdapat beberapa subkategori dari pengelompokan gitar akustik, di antaranya gitar senar nilon, termasuk gitar klasik dan gitar flamenco. Gitar senar baja, termasuk gitar puncak, datar, dan gitar folk. Gitar octave dan gitar 12 senar. Pengelompokan gitar akustik juga memasukkan gitar akustik yang memiliki tingkatan jangkauan nada yang berbeda, seperti gitar bass akustik yang memiliki stem yang sama dengan gitar bass elektrik. Gitar listrik adalah gitar yang dirancang agar bunyi yang dihasilkan dapat diperkuat secara elektrik dan jika dimainkan tanpa penguatan tersebut akan menghasilkan suara yang relatif lemah.
Komponen utama pada gitar elektrik adalah pickup. Pickup elektromagnetik menangkap dan mengubah getaran senar ke dalam bentuk sinyal, yang kemudian diteruskan ke pengeras suara melalui kabel atau gelombang radio. Suara yang dihasilkan sering kali dimanipulasi sedemikian rupa menggunakan peralatan elektronik tambahan maupun distorsi alami dari tabung vakum di dalam pengeras suara. Terdapat dua jenis pickup magnetik, yaitu pickup kumparan tunggal atau single coil dan pickup kumparan ganda atau double coil atau humbucker, di mana setiap pickup dapat diatur aktif atau pasif. Pickup pertama yang berhasil digunakan pada gitar dikembangkan oleh George Buckham pada 1931, di mana saat itu ia masih menggunakan badan gitar yang berlubang atau hollow body. Setelah Perang Dunia Kedua, barulah gitar elektrik badan padat atau solid body dipopulerkan oleh Gibson yang bekerja sama dengan Les Paul, serta oleh Leo Vander yang bekerja secara independen. Beberapa model gitar elektrik menggunakan pickup piezoelektrik yang berfungsi sebagai transducer untuk menghasilkan suara yang relatif mirip dengan gitar akustik. Terdapat pula gitar yang mengkombinasikan pickup magnetik dan pickup piezoelektrik yang bernama hybrid gitar. Selanjutnya, kita akan membahas bagian-bagian dari gitar. Karena di sini ada dua jenis gitar, yaitu akustik dan elektrik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama dari gitar akustik. Bagian-bagian gitar akustik terdiri dari 13 bagian yang setidaknya menjadi peranan penting dalam memainkan alat musik tersebut. Yang pertama ada kepala atau headstock. Bagian dari alat musik gitar akustik yang pertama adalah kepala atau headstock yang berada tepat di bagian paling atas dari alat musik gitar. Pada umumnya, kepala gitar berbahan dasar kayu sebagai tempat dari bagian tuner serta nut. Kepala dari alat musik gitar ini juga biasanya merepresentasikan sebuah brand atau merek gitar itu dibuat, karena setiap merek gitar pada umumnya memiliki karakteristik yang berbeda antara satu sama lain. Selain itu, pada kepala atau headstock di alat musik gitar juga terdapat gambar serta logo dari merek alat musik tersebut dibuat. Yang kedua ada nut. Bagian dari alat musik gitar akustik yang kedua adalah nut yang merupakan sebuah bantalan kecil yang biasanya digunakan untuk menyangga keenam senar pada bagian gitar agar bunyi yang dikeluarkan dari alat musik tersebut terdengar nyaring. Tanpa adanya nut pada sebuah alat musik gitar, maka suara yang dikeluarkan tidak akan terasa nyaring. Pada bagian nut, sebuah alat musik gitar juga memiliki rongga yang digunakan untuk menahan senar gitar. Yang ketiga ada tuner. Bagian dari alat musik gitar akustik yang ketiga adalah tuner yang merupakan mesin pemutar pada gitar yang umumnya terbuat dari bahan dasar logam atau metal. Jumlah tuner yang ada pada sebuah gitar memiliki jumlah yang sama dengan senar, yaitu 6 buah. Hal ini dikarenakan setiap tuner yang ada pada alat musik gitar mewakili satu senar di dalamnya. Fungsi dari tuner pada sebuah gitar adalah berguna untuk menyetel atau mengatur suara pada gitar akustik. Yang keempat, fret. Bagian dari alat musik gitar akustik yang keempat adalah fret, yang merupakan sebuah besi melintang pada fingerboard atau fretboard, yang pada umumnya fret pada sebuah alat musik gitar terbuat dari bahan logam. Bahan dasarnya ialah logam. Pada sebuah gitar akustik, fret yang ada di dalamnya berjumlah 19 buah yang memiliki fungsi untuk menentukan nada pada senar saat dimainkan. Oleh sebab itu, fungsi fret yang ada pada gitar akustik sangatlah penting dan vital. Dan yang kelima, leher atau neck. Bagian dari alat musik gitar akustik yang kelima adalah leher atau neck yang digunakan sebagai tempat tangan kiri seseorang untuk memegang gitar atau sebaliknya bagi orang yang kidal. Leher pada sebuah gitar yang bagus pada umumnya lurus dengan sempurna. Jika terdapat lengkungan pada alat musik gitar, maka kualitas dari gitar tersebut sudah tidak bagus lagi. Pada umumnya, bagian leher pada sebuah gitar terbuat dari kayu solid yang memiliki kualitas yang tinggi. Yang keenam, penghubung atau heel. Bagian dari alat musik gitar akustik yang keenam adalah penghubung atau heel yang pada umumnya terbuat dari bahan dasar kayu solid yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara bagian leher dengan bagian badan sebuah gitar. Pada umumnya, penghubung atau heel
pada sebuah alat musik gitar memiliki bentuk yang berbeda antara satu sama lain. Bentuk yang berbeda ini sendiri seringkali dibuat dengan alasan estetika. Namun bisa juga menjadi penentu dari bagus atau tidaknya kualitas suara yang dikeluarkan. Yang ketujuh, badan atau body. Bagian dari alat musik gitar akustik yang ketujuh adalah badan atau body, yang merupakan bagian terpenting dan paling menonjol pada sebuah gitar. Hal ini dikarenakan 80% dari keseluruhan gitar terdiri dari bagian ini. Badan sebuah gitar sendiri juga bisa menjadi penanda tersendiri bagi sebuah brand maupun pemegang hak cipta dari sebuah gitar. Hal ini yang membuat badan dari alat musik gitar pada umumnya beragam serta bervariasi, bergantung pada pembuat alat musiknya. Yang kedelapan, bridge. Bagian dari alat musik gitar akustik yang kedelapan adalah bridge, yang memiliki fungsi untuk menghubungkan atau mengaitkan senar pada alat musik gitar dengan bodi atau badannya. Selain itu, pada bagian bridge di sebuah gitar terdapat bantalan putih yang sering disebut sebagai saddle, dan pada umumnya bagian ini terbuat dari bahan dasar kayu yang berkualitas. Yang kesembilan, ada soundboard. Bagian dari alat musik gitar akustik yang kesembilan adalah soundboard, yang merupakan sebuah kotak resonansi suara yang ada pada alat musik gitar. Soundboard pada sebuah gitar pada umumnya memiliki bentuk seperti tabung yang pada bagian dalamnya terdapat sebuah ruang yang memiliki fungsi untuk meresonansikan suara yang dihasilkan dari senar gitar yang dimainkan. Soundboard juga memiliki fungsi agar suara yang dikeluarkan saat gitar dimainkan terdengar lebih nyaring dan keras. Yang ke-10, lubang suara. Bagian dari alat musik gitar akustik yang ke-10 adalah lubang suara, yang merupakan sebuah bagian pada gitar yang berfungsi sebagai akses dari bagian soundboard. Getaran dari sebuah senar yang dimainkan pada alat musik gitar yang dikeluarkan akan melewati lubang suara ini, sebelum pada akhirnya bunyi akan diresonansikan oleh soundboard dari sebuah alat musik gitar. Yang ke-11, senar atau string. Bagian dari alat musik gitar akustik yang ke-11 adalah senar atau string, yang merupakan salah satu bagian paling penting dari sebuah gitar. Hal ini dikarenakan jika sebuah alat musik gitar tidak memiliki senar, maka belumlah lengkap dan tidak dapat dimainkan. Senar yang ada pada alat musik gitar pada umumnya berjumlah 6 buah, yang terdiri dari senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, senar 5, dan senar 6. Masing-masing senar tersebut juga memiliki nada dasar yang berbeda, yang terdiri dari nada E, nada A, nada D, nada G, dan nada B, dan nada E1. Selanjutnya ada saddle. Bagian dari alat musik gitar akustik yang ke-12 adalah saddle, yang merupakan bantalan pada sebuah alat musik gitar yang berfungsi pada bagian bridge gitar. Saddle pada sebuah gitar memiliki fungsi yang hampir sama dengan bagian nut pada sebuah gitar, yaitu untuk membuat suara yang dikeluarkan terdengar nyaring. Yang terakhir ada fingerboard atau fretboard. Bagian dari alat musik gitar akustik yang ke-13 adalah fingerboard atau fretboard, yang sesuai dengan namanya memiliki arti sebagai papan jari. Bagian fingerboard pada sebuah alat musik gitar digunakan untuk menempatkan jari tangan saat menekan senar yang ada pada fret tertentu. Pada umumnya, fingerboard pada sebuah alat musik gitar terdapat di bagian depan dari bagian leher sebuah alat musik gitar. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari gitar elektrik. Sama halnya seperti gitar akustik, gitar elektrik juga memiliki bodi atau badan, memiliki neck atau leher, memiliki fingerboard dan fret, memiliki nut, memiliki bridge dan tailpiece, dan ada turning machines, juga truss rod. Turning machine yang biasa disebut juga dengan machine head, tuning key, atau tuner. Dengan memutar tuning machine, maka akan membuat senar yang ada tergulung sehingga membuat senar yang ada lebih erat dan membuat pitch pada gitar menjadi naik. Lalu ada truss rod. Bagian dari alat musik gitar elektrik yang selanjutnya adalah truss rod, yang berguna untuk menyetel serta meluruskan neck pada sebuah gitar dan mengimbangi ketegangan yang ada pada senar gitar. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai beberapa informasi tentang gitar. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fate, fate,